Sekjen PDIP Hasto Kristianto masih mengharap kehadiran Presiden Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres di MK. Ia pun membandingkan Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyatakan siap jika diminta hadir oleh hakim. Hal itu disampaikan Hasto dalam sebuah diskusi bertajuk Kejahatan Pilpres di Jakarta pada Minggu 7 April kemarin. Menurutnya, kehadiran Megawati dan Jokowi di MK justru akan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Namun sebaliknya, apabila tidak ada kesanggupan, maka hal itu semakin menunjukkan sisi gelap kekuasaan. Diketahui sejumlah pihak mendesak MK untuk menghadirkan Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Hal ini terkait adanya dugaan campur tangan kepala negara dalam memenangkan salah satu paslon. Namun dalam sidang yang digelar pada Jumat lalu, Hakim MK Arief Hidayat mengatakan kurang elok jika memanggil Jokowi dalam persidangan. Sebab Presiden RI tak hanya bertindak sebagai kepala negara, namun juga kepala pemerintahan yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Oleh karena itu, MK menggali keterangan lewat para menteri yang terkait dengan dalil pemohon. Menteri yang dipanggil yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan Menko PMK Muhadjir Effendi. Nah, sehingga dengan melihat penyimpangan-penyimpangan pemilu ini harusnya KPK proaktif di dalam mengusut berbagai kecurangan bansos, berbagai penggunaan anggaran. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menantang KPK untuk membongkar dugaan penyalahgunaan anggaran bansos. Hal itu disampaikan setelah Hasto kembali diminta KPK untuk memberitahu keberadaan Harun Masiku. Menurut Hasto, KPK seharusnya fokus saja pada upaya memerangi korupsi. Ia menegaskan bahwa Harun Masiku hanya korban atas kasus suap penetapan anggota DPR periode 2019-2024. Oleh karena itu, Masiku dinilai punya hak politik berdasarkan putusan Mahkamah Agung untuk menjadi anggota Dewan. Sebelumnya, KPK berharap Sekjen PDIP bersedia memberitahu keberadaan Harun Masiku yang selama ini menjadi buronan. Dengan begitu, Masiku akan langsung ditangkap dan kasusnya dapat segera diproses. Hasto menilai tindakan KPK yang terus bertanya soal Masiku merupakan bentuk intimidasi terhadap dirinya. Namun juru bicara KPK Ali Fikri membantah dan menyebut hal itu murni upaya penegakan hukum. Hasto yang diduga risih dengan tindakan KPK itu lantas menantang lembaga anti rasuah. Ia meminta KPK untuk mengungkap berbagai dugaan penyalahgunaan anggaran bansos menjelang pemilu 2024. Selain itu, Hasto juga meminta KPK membongkar dugaan keterlibatan orang di lingkar penguasa atas kasus izin tambang. Ya, sebenarnya seluruh lembaga penegak hukum itu harus berfokus pada memerangi korupsi. Kalau terkait Harun Masiku, sejak awal saya menyatakan bahwa yang bersangkutan ini menjadi korban karena dia punya hak politik berdasarkan keputusan Mahkamah Agung untuk memiliki hak konstitusional sebagai anggota Dewan, tetapi diperas. Dan itu kan dilakukan oleh oknum KPU. Nah, sehingga dengan melihat penyimpangan-penyimpangan pemilu ini harusnya KPK proaktif di dalam mengusut berbagai kecurangan bansos, berbagai penggunaan anggaran, ada dana prakerja yang jumlahnya yang saya dapat info sekitar 70 triliun, kejahatan perbankan, kemudian ada informasi terkait dengan illegal mining yang melibatkan orang-orang dekat kekuasaan. Ini yang menjadi fokus dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itulah yang seharusnya dilakukan. Ya, tugas negara untuk melakukan penegakan hukum. Tapi ketika supremasi hukum itu sudah dilanggar karena abuse of power dari presiden, apakah KPK masih punya suatu nyali di dalam melakukan hal itu? Yang kami lakukan adalah upaya mendukung KPK di dalam memberantas korupsi, di dalam mencegah berbagai penyalahgunaan kekuasaan yang tanpa memperlihatkan siapa yang melakukan itu. Nah, harapan saya kira tentu kita tidak boleh mengintervensi ya. Mahkamah Konstitusi ya tentu punya kewenangan mutlak ya dan independen. Tentu pemerintah tidak boleh ikut campur. Pertama, saya kira seperti saya pernah katakan bahwa menteri-menteri yang diminta itu mereka akan hadir, insya Allah akan memberikan penjelasan sesuai dengan yang tentu mereka kerjakan. Dan itu penting saya kira buat
Mahkamah Konstitusi untuk memperoleh gambaran secara utuh sepertinya apa yang mereka perlukan, baik dalam masalah bansos atau masalah-masalah yang lainnya. Saya kira ini menjadi lebih terang. Nah, harapan saya kira tentu kita tidak boleh mengintervensi ya. Mahkamah Konstitusi ya tentu punya kewenangan mutlak ya dan independen. Tentu pemerintah tidak boleh ikut campur. Nah, harapannya tentu kalau saya putusannya seperti apa yang terbaik untuk bangsa ini. Saya kira itu saja. Ya itu. Mudah-mudahan hasilnya yang terbaik untuk bangsa ini apapun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.